Film dimulai dengan menunjukkan seorang pria bernama James yang sedang ngamen. Tapi tidak ada orang yang ngasih sepeser pun ke dia. Dan keesokan harinya juga sama. Tapi untungnya ada orang baik yang memberikan sepotong roti. Di sisi lain, kalau seharian dia nggak dapat uang, pasti dia nyari makanan sisa di tempat sampah. Dan selain itu, dia juga ternyata pecandu obat terlarang. Singkat cerita, James mau mengikuti program rehabilitas dibantu sama Val. Nah, dia disuruh minum obat setiap harinya yang bisa didapatkan di salah satu apotek buat ngilangin kecanduannya. Tak hanya itu, Val nyariin tempat tinggal buat James dan kemudian dikasih juga sereal dan susu buat persediaan makanannya. Singkat cerita, ketika James mandi, tiba-tiba terdengar ada yang masuk, tapi setelah diperiksa, ia tidak melihat apa-apa. Tapi pas dia masuk ke dapur, ternyata ada kucing orange yang lagi makan sereal. Tapi James pun baik, kucing itu pun ia kasih susu sekalian. Dan setelah itu, ia disuruh keluar, tapi si kucingnya malah nggak mau. Akhirnya kucing itu pun mengikuti tidur di kasur. Lalu keesokan harinya, James pun mencoba mengecek tetangga-tetangganya. Kali aja ada yang hilang kucing, tapi tidak ada. Akhirnya kucing itu pun ia lepasin begitu saja karena ia sibuk harus ngamen dan juga beli obat. Pas dia lagi ngamen, dia ketemu sama sang ayah, tapi istri baru sang ayah malah nggak suka sama James karena dia adalah pecandu. Akhirnya, ayahnya James pun ngasih sedikit uang buat James. Saat waktu mulai sore, James pun pulang nih ke rumah. Dan di pojokan rumahnya, ia melihat si Orange tubuhnya berdarah kayak habis berantem. Akhirnya James pun meminta bantuan tetangganya yang bernama Betty untuk ngobatin si Orange. Betty pun menyuruh James buat bawa kucingnya ke dokter hewan dan dia pun langsung berangkat. Dia di situ menunggu cukup lama. Udah diobati nih sama dokter, pas ngambil obat, ia pun merelakan uang hasil ngamen dan uang dari ayahnya untuk menebus biaya dan obat si Bob. Pada saat sampai di rumah, ternyata kucing Orange tersebut tidak mau memakan obat. Dan ia pun mencoba memakai kain biar nggak kena gigit tapi tetap aja gagal. Akhirnya dia pun meminta tolong kepada Betty. Tapi ternyata Betty juga sama sulit untuk menaklukkan kucing tersebut. Setelah itu Betty pun menyuruh agar Bob dikebiri agar dia bisa lebih aman kalau dilepas liar dan nggak akan kawin sembarangan. Singkat cerita, keesokan harinya James pun bertemu Val dan menceritakan kenapa dia nggak datang check up sebelumnya. Dan mendengar tentang Betty, Val pun cemburu dan ia bilang kalau sekarang ini dia belum bisa menjalin hubungan sama siapapun karena James pun belum bisa mengendalikan perasaannya. Keesokan harinya, si Bob pun dikebiri. Melihat Bob yang nggak nyaman sama pelindung lehernya, akhirnya dibuka sama James, tapi pagi-paginya si Bob malah ngejar seekor tikus. Singkat cerita, James pun mau pergi mengamen. Ternyata si Bob ngikutin diam-diam. Dan pas James lihat ke belakang, si Bob lari pura-pura pergi dan ngumpet. Tapi setelah itu, ia pun ikut lagi. Terus James mau naik bus, Bob pun ngejar nih dan naik di lantai 2 bis. Akhirnya, Bob pun diajak ikut ngamen. Di sana terlihat kondekturnya ngasih tali sepatu buat ngiket Bob biar nggak kabur. Karena kelamaan kalau harus nungguin si Bob jalan sendiri, akhirnya Bob pun disuruh naik ke pundaknya. Dan dengan hal itu banyak banget orang yang tertarik melihatnya. Mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, banyak yang minta foto. Akhirnya banyak orang yang nonton dan banyak juga yang ngasih uang buat mereka. Dan penghasilannya juga lumayan, bukan cuma recehan yang dia dapat sekarang. Suatu malam, Betty pun bercerita kalau tempat tinggal yang ia tinggali adalah rumah kakaknya seorang pelukis, tapi dia meninggal karena overdosis karena dengar cerita miris tentang kakaknya. James yang seorang pecandu nggak sabar pengen cepat-cepat lepas dari metadon. Hari Natal pun tiba. Di hari Natal, James rayakan bersama Betty dan juga Bob. Mereka menghias rumahnya, makan bareng, terus tukeran kado. James waktu malam tahun baru datang ke rumah ayahnya dan membawa Bob, tapi sesampainya di sana Bob pun kabur ketakutan di rumah itu mungkin karena lokasinya asing. Akhirnya mereka pun diusir sama ibu tirinya. Keesokan harinya pas dia lagi ngamen, ada anjing yang buang air di atas uangnya, tapi pemilik anjing itu keras kepala dan gak ngerasa bersalah sama sekali. Akhirnya terjadilah keributan dan akibat hal tersebut James mendapat sanksi, sementara selama 6 bulan dia nggak boleh ngamen.
Singkat cerita, di apotek pas dia lagi minum metadon ternyata ada Betty di situ. Akhirnya diketahuilah bahwa James itu pecandu. Akhirnya marahlah si Betty sama dia karena si Betty udah nggak mau berurusan lagi sama pecandu karena takut kehilangan kayak dulu dia kehilangan kakaknya. Nah, akhirnya mulai hari ini James udah nggak bisa ngamen uangnya juga, tinggal sedikit. Sementara dia harus beli makanan buat dia sama si Bob. James pun mencoba nyari kerjaan lain hingga akhirnya dia dapat kerjaan jadi tukang jual majalah. Namun aturannya, ia dilarang jualan di luar wilayahnya. Akhirnya, dia jualan dengan naik sepeda ke lokasinya, dan di sini lagi-lagi Bob menarik perhatian orang-orang di sana. Hingga akhirnya orang-orang bisa membeli, bahkan ada wartawan yang meliput. Singkat cerita, pas mau pulang, ada orang yang mau foto kucingnya, terus mau beli majalahnya. Cuma di sini, James menolak karena bukan di wilayah jualannya. Akhirnya James dimarahi sama atasannya, bahkan dia juga nggak boleh jualan majalah selama sebulan gara-gara kejadian tersebut. Singkat cerita, sisa uang makin sedikit, tapi masih bisa untuk membeli makanan mereka berdua. Karena terpaksa James juga jadi melanggar hukumannya dan nyoba ngamen di tempat yang jauh dari polisi, tapi penghasilannya cuman sedikit. Hingga akhirnya hanya bisa membeli satu kaleng makanan yang bisa mereka makan berdua. Kini James kehabisan uang untuk makan, ia nyari-nyari sisa makanan di tempat sampah, dan ia harus melihat Bob yang kelaparan. Keesokan harinya, James pun mencoba ngamen lagi walaupun masa hukumannya belum selesai. Namun tiba-tiba Betty datang lalu marah, dan di sini Betty juga nggak sengaja ngomong kalau dia jatuh cinta sama si James. 1 bulan kemudian akhirnya James bisa jualan lagi, dan seperti biasa orang-orang tertarik melihat Bob sampai ada anak kecil yang sangat tertarik. Bahkan ibunya si anak itu sampai mau beli Bob berapapun harganya. Namun James dengan tegas menolak menjual Bob. Akhirnya ibu itu marah dan membuang majalah yang dijual James. Bob pun di sana langsung kabur. Ia dikejar anjing. James pun mencoba mencarinya tapi nggak ketemu. Di sisi lain, kini video James dan Bob viral di YouTube. Akhirnya ada seorang ibu-ibu yang kepikiran buat jadiin buku dari kisah James sama si Bob. Kehilangan Bob membuat James frustasi. Ia hampir kembali lagi ke masa lalunya yang kelam. Tapi pas dia masuk ke rumah, ternyata ia menemukan si Bob sudah ada di rumahnya. Keesokan harinya dia bilang ke Val kalau dia siap buat lepas metadon. Val pun menjelaskan tahapan-tahapan apa saja yang bakal dia rasa yang selama proses itu. Dia bakalan sakit kayak lagi flu tapi berkali-kali lipat, dan itu bakal berlangsung selama seminggu penuh. James pun bercerita sama Betty, dan Betty pun mau membantu James buat siapin makan tiap hari selama ia jalanin proses tersebut. James pun harus menahan rasa sakit yang perih banget dari hari ke hari. Singkat cerita, akhirnya proses itu lewat dan James pun berhasil sembuh. Setelah itu Betty ngasih tahu James kalau ia mau pindah balik ke rumah orang tuanya, tapi di sini Betty ngasih alamat orang tuanya sama nomor HP-nya. Di akhir cerita, James ditawarin buat ngangkat kisahnya dan Bob jadi buku. Kemudian James juga ngasih tahu ayahnya kalau dia berhasil sembuh. Ternyata selama ini ayahnya cuma merasa gagal jadi seorang ayah, bukan membenci James. Singkat cerita, di hari peluncuran bukunya orang-orang ramai banget yang datang. Di sana juga ada Betty, ayahnya, dan juga ibu tirinya sebagai tamu undangan. Dan di akhir film, terlihat James yang asli, yaitu pemilik sebenarnya si Bob, meminta tanda tangan kepada aktor James. Tapi kabarnya sekarang kucing yang lucu itu sudah meninggal, yaitu pada tanggal 15 Juni 2020 pada usia 14 tahun. Nah, itu dia ceritanya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Bye.